Oke, yang kedua ini refleksi ya, refleksi dulu, baru ke yang lain. Refleksi itu, bentar, pencerminan ya, nomor dua. Nah, itu kelihatannya mudah, cuman ada banyak gitu ya. Hmm, yang membuat banyak itu adalah garis cerminnya tuh mana gitu ya. Misalnya aku punya titik ini, random aja, titik satu ya, sampai titik dua. Titik dua tuh bisa hasilnya di sini, bisa juga hasilnya di sini. Jadi dua aksen gitu ya, yang ini dua aksen-aksen misalnya. Gimana ceritanya? Ya kalau garis cerminnya yang ini, ya berarti jadi yang ini. Kan dia bercermin gitu ya. Kalau yang ini jadi yang ini. Gitu ya. Jadi cermin kan sebagaimana itu ya. Misalkan di sini Grace, depan pintu guru ya. Nah, terus di sini meja guru ada Orly gitu. Nah, terus tengah-tengahnya berdiri aku gitu. Tengah-tengahnya literally tengah-tengah. Misalnya ke sini aku 2 meter, nah ke sini juga 2 meter. Nah, ini berarti aku jadi garis cermin ya antara Grace dan Orly gitu. Nah, itu kan konsep asal pencerminan. Nah, sekarang apa yang membuat pencerminan itu banyak ya karena eh, banyak dari sumbunya. Nah, sumbu yang bisa dijadikan cermin itu apa? Pertama, sumbu X. Kedua, sumbu Y. Nah, kalau yang ini, yang merah merah satu nih, ini kan berarti sumbu Y. Merah dua, sumbu X. Nah, terus ya, garis nomor 3 garis X sama dengan Y. Garis nomor 4 X sama dengan min Y. Lah, ini apa? Maksudnya ya, maksudnya adalah X sama dengan Y ini kan garisnya. X sama dengan Y garisnya ini. Nah, terus 0,0. Kalau titik 0,0 eh, dia sumbunya ntar 5 0,0. Ini skip dulu, nanti aku cari gambarnya. Dan yang terakhir itu enggak belum. X sama dengan K dan nomor 7 Y sama dengan K. Nah, yang ini maksudnya gini. Misalnya sumbunya kayak gini ya. Ini 0 1 2 ya, ini 1 ini 2 gitu. Terus 3 4 dah. Nah, misalnya aku punya titik di sini. Sorry, di sini aja ya, biar gampang. Punya titik di sini nih. Nah, terus garis cerminnya aku pengen ini. Nah, ternyata hasilnya kan gini, titik pencerminannya ya. Secara logika juga kayak gitu kan. Ya udah, misalnya ini jaraknya satu, ya kesini juga satu gitu kan. Nah, eh iya, yang ini Grace Orly, Laura. Inilah yang disebut Y sama dengan K. Ketika Y sama dengan 2, ini kan garis Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, sama ketika X sama dengan 1 ini, misalnya X sama dengan 1, berarti hasil cermin ini ada di sini gitu. Nah, itu nanti ada rumusnya ya. Nah, itulah yang maksud dari dua ini ya. Yang 0,0 aku cari sebentar. Oke, aku lanjut. Untuk mencerminkan 0,0 itu, dia sama dengan, nanti kita setelah ini belajar rotasi ya. Rotasi sama dengan rotasi 180 gitu ya. Rotasi 180 derajat. Nah, yang terjadi secara itu nanti, maaf kalau misalnya kurang menggambarkan ya. Misalnya ada titik, maksudnya aku paham, cuman ya bisa jadi jelasannya kurang bagus ya. Ini misalnya titik 3,2 ya, titik 3,2 sini. Nah, nanti hasil pencerminan itu adalah di sini min 3 sini min 2 gitu. Nah, di sini gitu ya. Nah, jadi dia tuh titik ini sebagai sumbu gitu kan. Nah, pas ke sini sama ke sini kan udah sama jaraknya. Gitu. Jadi dia tuh muter 180 derajat sama. Makanya disebut dengan rotasi 180 derajat, sama aja rotasi. Cermin 0,0 sama rotasi 180 derajat sama gitu ya. Cuma di sini sebutnya titik gitu ya. Jadi titik ini, coba kita lihat titik ini, terus kamu buat garis halu gitu ya, garis halu ke sini gitu ya. Eh, terus dari titik yang merah itu ke sini, ke seberangnya kayak gitu. Kalau misalnya titiknya di sini ya,
ya berarti kamu gambarin ke sini ya, terus nanti kamu lebih lagi gitu ya, nanti jadi kayak gitu. Oke. Itu tentang garis apa 0,0 secara gambar kayak gitu. Nah, yang belum aku contohin yaitu yang nomor 3 sama nomor 4 ya. Oke, kita coba ya. Nomor 3 sama nomor 4. Misalkan ini 2, ini 3 ya, biar angkanya beda, biar ketahuan beda ya. Terus ada x, y gitu ya. 3, 4. Nah, misalkan sini 4,2 ya, titik 4,2 nih. Sorry, 2,4 ya. Sini 2,4 ya. Terus dicerminkan terhadap X sama dengan Y. Nah, jadinya titik apa gitu. Nah, ternyata kalau secara ini ya, secara gambar ternyata cerminnya kan di sini. Ya. Kebayang nggak? Ya bayangin sendiri deh. Kalau refleksi pencerminan ya jarak sini sama jarak sini harus sama, karena harus lurus juga dia. Ya, tegak lurus. Kayak gini, tegak lurus. Nah, berarti jadi berapa? 4,2 gitu. Yang before-nya berapa? 2,4 gitu. Nah, nanti ini dapat dari mana? Tukeran istilahnya kan tukeran doang. Nanti kita lihat di rumus matriksnya ada. Ini kan pakai matriks. Nah, kalau yang Y sama dengan min X, garisnya kan gini. Ya, garis cerminnya gini. Ya sama aja. Misalnya yang tadinya di sini jadi di sini gitu. Nah, itu sekilas contohnya. Nah, sekarang kita baru ke perhitungan matriksnya ya. Nah, 77-nya ini ada matriks tersendiri ya. Kayak gitu. Ya. Untuk sumbu X sendiri, matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Nomor 2, yang sumbu Y, itu gampang aja. Tukeran aja dia. Min 1, 0, 0, 1. Lah, kenapa bisa gini? Aku ceritain. Aku harus ceritain kenapa bisa begini. Jadi maksudnya, ketika kamu punya sumbu X sebagai cermin, ya, kira-kira geraknya mana? Atas bawah kan? Atas bawah kan? Jadi maksudnya misalnya titiknya di sini jadi di sini gitu. Atas balik dari sini jadi di sini. Berarti kan yang gerak atas bawah. Yang gerak berarti apa? Y. Nah, maka dari itu, yang min, yang Y, yang bawah gitu. Nanti aku ceritain kenapa yang bawah tuh Y. Ya, ya biasa kan X, Y, X yang atas, bawahnya Y. Tapi maksudnya ada sesuatu di situ. Nah, terus karena matriks perkalian ya. Sebaliknya kalau, nah, yang membuat ini rumit itu karena kalian harus menghafalkan dan ini kebalik-balik gitu ya, takut kebalik-balik. Kalau ini sumbu Y, kenapa sumbu Y? Karena kalau sumbu Y ya, sumbu Y ini sumbu Y. Nah, titiknya misalnya di sini, jadi di sini. Nah, berarti kan geraknya kanan kiri kan, kanan kiri berarti X-nya yang min gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari matriks ini 1, 0, 0, 1, matriks identitas gitu ya. Nah, kita modifikasi yang salah satu ditaruh min, salah satu taruh min, itu udah mengconfusekan gitu. Apa bukan mengconfusekan, maksudnya kalau di suatu itu dikali ini kan nggak berefek ya. Suatu matriks dikali identitas kan dirinya sendiri gitu. Cuman kalau kita ubah sedikit udah jadi hal yang lain gitu. Nah, kalau ini misalkan aku kalikan dengan X, Y gitu ya. Nanti kan berarti ini sorry, X, Y-nya ke bawah. X, Y dikalikan dengan matrik ini, berarti kan nanti X kali 1 kali 0 itu X. Ini kan matriks 1 kali 2. Barisnya ada 1. Baris kali kolom kan sebentar. Oke. Gini. Misalnya kamu punya titik sembarang ya. X, Y ya, X, Y. Nah, nanti itu dikalikan dengan matriks transformasinya. Matriks transformasi itu yang tadi. 1 0, 0, min 1. Nah, kalau tadi aku tuh yang angka tuh di depan ya. Kalau mau angka di depan kan berarti 1 kali 2 alias kayak gini. Misalnya bentuknya 2, min 1 dikali ini gitu ya. Nanti hasil kali matriksnya kayak gini juga. Sama kalau yang salah satu cara lain itu matriks 2 kalinya dulu, 2 kali 2-nya dulu. Terus ini matriks 2 kali 1 nanti jadi matriks 2 kali 1 juga. Berarti nanti atas bawah kayak gitu. Itu sama aja. Ini kalau kayak gini kan nanti gimana? 1 kali X ya. 0 kali Y berarti X. Nah, 0 kali X min 1 kali Y. Jadi min Y. Nah, ini apa namanya? Hasil dari transformatif sumbu X sama dengan
sumbu X gitu ya, sumbu X. Kenapa sumbu X? Karena yang ininya min gitu. Nah, karena transformasi yang Y-nya min, berarti ini terhadap sumbu X. Nah, secara gambar juga benar. Misalnya, ini 2, ini 1 gitu ya. Terus, ini titiknya, titik 2,1. Kita cerminkan terhadap sumbu X kan berarti yang ini. Nah, berarti nanti hasil cerminnya kan di sini. Jarak ke X-nya cuma tetap dari sini ke atas 1, ke bawah berarti min 1 gitu. Min 1. Nah, X-nya kan tetap 2. Nah, jadi 2, min 1. Yang tadinya 2,1 jadi 2, min 1. Kayak gitu. Nah, ini secara matriksnya. Nah, nanti 2,1-nya kamu ganti X yang Y di sini gitu. Nanti di sini dapat 2 min 1. Kayak gitu. Jadi dari X, Y jadi X, min Y prosesnya begini. Nah, 2,1 jadi 2, min 1 ini direfleksi terhadap sumbu X gitu ya. Nah, guru-guru itu mintanya itu biasanya pakai cara matriks gitu, bukan pakai cara kayak gini, bukan. Nah, nanti kalau kurang paham kita bahas di pertemuan ya. Oke. Nah, itu tentang apa namanya? Penerapan rumus dari matriks ya. Kalau matriksnya si apa namanya? Matriks sumbu X itu ini 1 0 0 min 1. Aku ulang di sini aja ya. Sumbu X itu 1 0 0 min 1. Ini sumbu X. Nah, yang kedua ini udah ada di yang picture aku kirim ke Laura sama Orly ya. Nanti yang Orly sama Grace, nanti yang Laura nyusul. Ini yang sumbu Y. Nah, 3. Nanti kamu tinggal ngaliin aja. Ini dikaliin dengan si titiknya. Titiknya ada di kanan ya. Kayak gitu. 0, kalau terhadap 0, 1, 1, 0 ini terhadap X sama dengan Y. Nah, kalau identitas kan bukan kayak gini. Identitas tuh gimana? 1, 0, 0, 1. Nah, kalau kamu masukin X, kamu masukin Y, ini nanti 1 kali X, 0 kali Y jadi X, 0 kali X, 1 kali Y jadi Y. Makanya XY lagi kan. Makanya disebut identitas. Nah, kalau dibalik ini, misal dibalik ya. Kayak gini, XY. Nah, nanti dapatnya YX gitu. Nah, itulah yang menyebabkan refleksi X sama dengan Y sama Y sama dengan X yang tadi 2,4 jadi 4,2 gitu. Oke, lanjut. Yang keempat itu X sama dengan min Y. Nah, sama kayak gini, cuma dikasih min dua-duanya. Nah, kayak gitu. Cuma dikasih min dua-duanya. Dari X, Y jadi min X, min Y, min X. Min Y, min X. Nah, terus lanjut nomor 5 itu titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini dari X, Y jadi min X, min Y. Nah, beda ya. Nah, kalau yang ini matriksnya itu dari identitas. Dari identitas cuma dikasih min 1 aja. Kayak gitu. Jadi dari identitas 1001 jadi tambahin min doang. Nah, terus, yang nomor 6 sama nomor 7. Tadi yang nomor 6 itu X sama dengan K. Yang nomor 7 Y sama dengan K. Nah, ini kita pakai logika ya. Kalau X sama dengan K itu 2K min X, Y. Nah, nanti aku sebutin alasannya ya. Sama ini X sama dengan 2K min Y. Oke. 2K min X. Oke. Nah, kenapa begitu? Nih, kita contohin aja. Kalau bingung kenapa rumusnya bisa begitu, kita contohin. Nah, ini misalnya garis sumbu X, ini sumbu Y, ya. Nah, aku pengen buat Y sama dengan 2, misalnya garis Y sama dengan 2. Ini kan, Y sama dengan 2. 1, 2 gitu ya. Nah, ini misalnya titiknya di sini. Titiknya misalnya ini titik 4,3. 4,3. Nah, 4,3 kita cerminkan ya. Berarti jarak ke sumbu itu kan dia ada 2. Ya, jarak sininya 2. Nah, berarti jarak ke bawahnya juga 2 kan? Kebayang nggak? Berarti turun di sini. Ya. Nah, ini titik apa? Titik 4,0. Bentar aku mikir dulu. 2 kali K-nya 2 mintik 2. Oh, aku nggak rapi, sorry.
Sorry, ini 4,4 ya. Sorry. Kita lihat ya. Ini kan 2 garisnya. Berarti ini 3, ini 4. Nah, ini 4,4. 4,4. Nah, 4,4 terus kalau secara gambar ini 4 ke sumbunya 2, terus jaraknya 2 kan. Berarti dari 2 harus ke bawah gitu kan. Sampai 0. Nah, berarti ini aslinya ini pencerminannya gitu, 4,0. Nah, secara rumus itu 2K min X, Y. Nah, 2 kali 2, K-nya ini 2, karena Y-nya sama dengan, X sama dengan K kan. Sorry. Pakai yang bawah, karena kan Y sama dengan 2. Nah, X-nya kita tulis 4, karena 4,4. Nah, yang berubah yang kanan, 2 dikali 2 min Y-nya berapa? 4. Jadi 4,0. Gitu. Nah, itu secara rumus ya. Secara gambar kayak gitu. Yang 6 sama 7 ini secara gambar gampang kok, enak gitu. Nah, ada nomor 8, cuman itu pakai gradien ya. Nah, aku nggak pernah diajarin sih yang itu. Itu terlalu advance menurutku. Aku bahkan sampai sekarang menjadi mahasiswa nggak pernah dapat. Cuman bisa lah ya dipahami yang kayak itu. Itu gimana aslinya. Oke, nah nanti kita bahas selanjutnya. Yang refleksi ini memang lumayan sulit. Nggak kayak translasi. Pokoknya nggak ada yang semudah translasi lagi ya setelah ini. Dilatasi oke lah 1-2 lebih gampang. Yang susah tuh refleksi sama rotasi kayak gitu. Nah terus aku mau ini ya, perbedaan antara pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan X sama dengan K, Y sama dengan K gitu ya. Coba kamu lihat, kalau sumbu X ya dari X, Y jadi X, min Y. Jadi yang berubah tuh lawannya sama sumbu Y, X, Y dari X, Y jadi min X, Y kan. Min X, Y. Ini nggak dihitungin ya. Ini tulis saja nanti. Lanjutin. Nah, sekarang kalau X sama dengan K, itu yang berubah justru X-nya gitu. Jadi yang berubah. Jadi kan kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap. Terhadap sumbu Y, Y-nya tetap. Tapi giliran X sama dengan K, gitu ya. X sama dengan K. Lah X-nya yang berubah. Ini buktinya 2K min X, Y. Y-nya tetap di sini. Nah, di sini Y sama dengan K, X-nya yang tetap. Kayak gitu. Jadi sebaliknya. Kayak gitu. Lah kenapa bisa begitu? Ya gini ceritanya. Nah, ketika aku bikin ini koordinat ya, misalnya X sama dengan 2. Ini 1, ini 2. X sama dengan 2. Berarti kan gini garisnya. Nah, berarti X sama dengan 2. Garisnya mirip sumbu Y atau mirip sumbu X? Mirip sumbu Y kan? Mirip sumbu Y. Kenapa? Sama-sama ke atas bawah. X sama dengan 2 kan ini garisnya. Nah, karena itu berarti yang gerak kan mirip sumbu Y nih. Berarti yang gerak apa? Yang berubah yang ini, yang depan gitu. That's it, yang confused. Oke, itu dulu tentang refleksi.